Dulu aku waktu habis SMP, aku ingin banget masuk SMK, di mana itu fokus ke kejuruan gitu. Karena visi aku dulu itu ingin langsung kerja setelah SMK, karena kondisi keluarga aku yang butuh bantuan ya. Jadi aku rasa aku memutuskan ingin masuk SMK aja supaya setelah lulus SMK bisa dapat kerja gitu harapannya. Cuman ternyata SMK yang aku harapin itu dulu aku nggak lolos. Akhirnya di situ aku dulu masih labil sih dan sempat frustasi juga karena gak masuk SMK impian yang diidam-idamkan selama 3 tahun di SMP. Akhirnya aku mutusin buat masuk Madrasah Aliyah gitu di salah satu kota di Cimahi gitu. Nah, setelah masuk Madrasah Aliyah aku banyak banget dapat insight dan juga motivasi dari kakak kelas aku, dari guru-guru aku, supaya aku itu bisa lanjutin kuliah gitu, biar bisa develop diri aku juga, biar dapat kerjaan yang lebih baik kalau misalnya aku masuk kuliah. Nah, di situ aku bilang ke mama karena teteh juga sebelumnya itu kuliah, tapi di tengah-tengah jalan tuh sempat mau berhenti gitu. Nah, aku sebenarnya memikirkan hal itu untuk melanjutkan kuliah karena sebelumnya juga dari pengalaman teteh ketika dia mau kuliah, ekonomi keluarga yang sedikit kurang ya untuk bisa menyanggupi pembayaran kuliah saat itu. Tapi dengan dorongan dan juga aku konsultasi ke mama dan bicara baik-baik kalau seandainya aku dapat beasiswa kuliah nanti, apakah aku diizinkan untuk kuliah gitu, lanjut kuliah. Dan ternyata setelah aku cari info sana-sini, aku urusin persiapan waktu di kelas 12 untuk cari beasiswa, aku urus semuanya sendiri gitu, dibantu sama kakak karena waktu itu mama juga lagi ke Malaysia saat aku urus-urus untuk persiapan perkuliahan. Dan hal itulah yang mendorong aku untuk memiliki tekad yang kuat gitu untuk bisa lanjut kuliah. Di sisi lain, keluarga aku sendiri dari keluarga ibu dan ayah itu masih sedikit anak-anak yang mau melanjutkan untuk perkuliahan gitu, dan aku rasa aku sebagai seorang anak juga punya hak dan kewajiban juga gitu untuk bisa mengangkat derajat orang tua, dan aku yakin dengan berkuliah bisa jadi salah satu jalan untuk aku gitu untuk bisa mengangkat derajat keluarga aku. Lagi-lagi ya, dulu itu ekonomi keluarga aku emang sulit banget ya, bisa dibilang sulit banget gitu. Sampai-sampai mau memutuskan untuk pergi ke Malaysia karena harus menghidupi 3 orang anak, di mana di sisi lain ayah aku sebagai kepala keluarga saat itu juga agak sedikit tergoncang dengan pekerjaan yang harus berhenti di pekerjaan utamanya saat itu. Akhirnya mama memutuskan gitu untuk pergi karena udah benar-benar kepepet harus bisa tetap mempertahankan kehidupan anak-anaknya gitu ya, mau tidak mau saat satu-satunya jalan yang mama pilih waktu itu untuk pergi ke Malaysia gitu, karena dirasa pergi ke luar negeri itu bisa mendapatkan uang yang lebih gitu ya. Dan di situ aku saat itu masih SMP, pikiranku belum matang dan aku rasa aku akan fine-fine aja gitu untuk ditinggal ibu ke Malaysia. Tapi ternyata setelah 1 tahun kemudian memang berat ya, apalagi adik aku yang masih kecil itu masih butuh bimbingan orang tua, terutama ibu saat itu. Dan tapi karena kondisi yang membuat aku juga semakin mandiri dan dewasa, akhirnya aku sama kakak aku waktu itu fokus untuk merawat adik aku gitu, ngegantiin mama dan tetap mengizinkan mama untuk lanjut gitu di Malaysia supaya mama juga tenang saat itu. Jujur aku sangat terbantu ya dengan beasiswa KIP kuliah dan juga beasiswa hunian dari Pondok Inspirasi, karena dengan aku masuk ke IPB gitu lalu dapat beasiswa dari KIP kuliah dan juga dapat beasiswa hunian dari Pondok Inspirasi. Mama bilang gini, mama bangga sama A gitu. A tuh nggak pernah ngerepotin orang tua gitu dari SD sampai kuliah gitu, karena dari SD aku memang benar-benar selalu dapat ranking 1 yang itu selalu dapat beasiswa gitu untuk bisa lanjut sekolah, dan di kuliah pun aku dapat beasiswa gitu, dan ini sangat membantu
aku, apalagi dapat beasiswa hunian dari Pondok Inspirasi yang notabene juga aku dapat pengembangan diri yang membuat aku semakin agile, membuat aku semakin dewasa gitu untuk menapaki setiap jejak kehidupan di hidup aku sampai aku sampai bisa ada di detik ini gitu, di posisi saat ini. Ya dari dulu aku tuh orangnya memang sangat introvert ya, karena dari SD sampai SMA tuh teman-temanku sangat sedikit gitu, nggak banyak. Hanya beberapa orang aja, beda dengan teman-teman yang lain yang mereka notabene punya banyak teman, selalu main sana-sini. Aku tuh kayak yang kalau misalnya pulang sekolah dulu dari itu tuh selalu belajar atau bantu orang tua jualan gitu dulu ya. Nah setelah masuk Pondok Inspirasi aku ngerasa bisa lebih terbuka dengan lingkungan sekitar, bisa bersosialisasi dan juga itu ya aku coba membuka diri dan untuk meraih prestasi dengan mengikuti berbagai macam lomba, walaupun awalnya memang sulit ya karena pengalaman dari aku sendiri yang nggak punya pengalaman banyak terkait dengan lomba, akhirnya didukung dengan lingkungan dan juga teman-teman yang suportif dan mereka juga suka lomba, jadinya aku tergerak gitu untuk ikut lomba, akhirnya coba terus walaupun banyak sekali kegagalan yang aku alami selama proses lomba itu. Terus sampai sekarang ya aku merasa lebih berani untuk mengambil keputusan gitu dalam hidup aku semenjak aku masuk di Pondok Inspirasi. Ya jadi saat aku di semester 3 kalau tidak salah, aku sering nonton YouTube gitu yang ngeliatin orang-orang makan daging wagyu waktu itu, karena itu daging yang lumayan ekspensif untuk orang-orang kayak aku. Terus juga saat itu aku cuma berucap aja kayak semoga suatu hari nanti bisa makan daging ini gitu ya, gimana rasanya sih daging mahal kayak gitu. Terus momen-momen itu kayak aku berucap dan bener the real gitu kalau misalnya ucapan itu adalah doa. Pada akhirnya suatu saat aku diajak, dapat kesempatan gitu, dapat rezeki dari Allah. Waktu itu diajak sama Ibu Tanti, salah satu pembina Pondok Inspirasi, buat makan di sebuah kafe, dan itu makan daging wagyu gitu yang dulu, yang 1 tahun lalu aku ucap aku ingin makan ini kayak orang-orang gitu. Ternyata kebahagiaan itu sesimpel kebahagiaan makan daging aja tuh aku bisa dapat gitu selama aku di Pondok Inspirasi. Itu sih momen sederhana yang aku dapat yang itu ngebuat bahagia aku. Tapi selain itu juga momen-momen yang membuat bahagia aku di Pondok Inspirasi adalah aku merasa bertemu dengan orang-orang yang benar-benar suportif, orang-orang yang bisa membuat aku itu benar-benar jadi seorang yang tangguh gitu, seseorang yang pembelajar gitu. Yang mengajarkan bahwa kalau dalam kehidupan itu kita gak akan melulu susah dan gak akan melulu senang gitu. Pasti akan ada roller coaster di mana hidup kita berada di bawah dan hidup kita ada di atas gitu. Hal itu yang aku lewatin, dan itu kalau misalnya di throwback lagi kayak jadi bahagia sendiri gitu, karena ternyata diri aku bisa lewatin hal itu gitu selama perjalanan hidup aku di Pondok Inspirasi. Mimpi aku untuk kerja di PT Paragon Technology and Innovation, dan aku berharap dan bermimpi bisa jadi Head of Marketing di PT Paragon Technology and Innovation, karena marketing is my life. Aku sangat tertarik banget dan mempunyai minat yang tinggi dan juga rasa penasaran yang tinggi untuk berkarir di dunia marketing. Dan salah satu orang yang menginspirasi aku tentang marketing, khususnya di PT Paragon Technology and Innovation, adalah Bu Amalia Sarasanti. Beliau adalah CMO dari PT Paragon Technology and Innovation, yang aku melihat dari beliau banyak sekali insight dan inspirasi gitu dari beliau selama beliau menjadi CMO di PT Paragon Technology and Innovation, di mana kekuatan seorang marketer adalah bagaimana dia membuat
sesuatu gitu yang bisa menginfluence orang, yang bisa mempengaruhi orang-orang untuk setuju dengan apa yang dia katakan, dan hal tersebut ada pada diri Bu Amalia Sarasanti yang itu ngebuat aku amazed terhadap sosok beliau. Dan itu juga yang salah satu minat aku, ingin menjadi Head of Marketing di PT Paragon Technology and Innovation. Harapannya aku bisa dimentorin langsung gitu sama beliau supaya aku bisa benar-benar develop diri aku untuk menjadi seorang marketer yang luar biasa dan juga berkontribusi di PT Paragon Technology and Innovation dengan bakat dan juga keahlian yang aku miliki. Katanya aku nggak kuat ngomong kalau ngasih pesan buat mama. Nggak bisa diganti pertanyaannya, Kak. Pesan untuk mama, aku sangat berterima kasih ya memiliki seorang ibu saat ini yang selalu tangguh, selalu berjuang untuk anak-anaknya, terutama setelah 5 tahun aku ditinggal, mama pergi ke Malaysia terus pulang mungkin nggak ada 1 tahun ya, terus sekarang pergi lagi. Berat sih rasanya ya. Kayak aku selama mama pulang kemarin aku juga ada di Bogor gitu, nggak sempet waktu banyak gitu sama mama. Jadi aku sangat berterima kasih memiliki seorang ibu yang sangat hebat, yang agile banget. Mama itu tangguh banget. Sebenarnya mama nggak pernah ngeluh sih sama anak-anak yang lain, tapi kalau sama aku mama selalu mencurahkan segala isi hatinya gitu. Jadi aku ngerasa ikatan batin aku sama mama itu begitu kuat, yang akhirnya berangkatnya mama ke Malaysia yang kedua kali ini membuat aku sangat berat gitu, sangat gak rela sebenarnya. Tapi di sisi lain karena keadaan, jadi aku gak mau harus mengikhlaskan gitu. Dan pesan untuk mama lagi adalah mungkin ini doa sih untuk mama, semoga dengan apa yang diperjuangkan oleh mama bisa dibalas oleh surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting mama selalu bahagia, selalu sehat, supaya nanti setelah itu kita bisa berkumpul bareng-bareng satu keluarga gitu. Dan ya sih, tiada kata lain yang mungkin nggak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa membalas perjuangan seorang ibu. Jadi aku hanya berterima kasih dan selalu mendoakan untuk mama. Untuk anak-anak muda, aku yakin di luar sana banyak sekali anak muda yang hebat, banyak sekali anak muda dengan berjuta idenya, berjuta pemikiran yang hebat di sana. Tapi satu hal yang harus kita pegang bareng-bareng adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang tangguh gitu menghadapi kehidupan di dunia ini. Terus juga satu hal yang terpenting adalah kita harus mengingat kalau misalnya kita itu adalah makhluk sosial. Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, gebrakan apapun atau ide apapun yang kita gagas, kita harus bisa memberikan manfaat bukan hanya pada diri kita, tapi juga kepada masyarakat luas, orang-orang sekitar kita gitu. Karena balik lagi tadi, manusia nggak bisa hidup sendiri, dan dengan memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, kita bisa lebih dekat dengan lingkungan sekitar kita bisa lebih dekat dengan orang-orang sekitar kita, dan kebermanfaatan yang kita berikan nanti itu juga akan kita tuai gitu.